belajarnya masih di kewarisan sifat, yaitu mengidentifikasi kewarisan sifat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi konsep persilangan monohibrid dan hibrid, juga menuliskan skema persilangannya. Nah, sebelum kita mempelajari persilangan, ada beberapa kata yang harus kita kuasai terlebih dahulu di dalam persilangan. Yang pertama ada yang namanya fenotip. Fenotip itu sifat yang nyata atau yang bisa kita lihat dengan panca indera. Jadi contohnya ada kulit warna hitam, kulit warna putih, bentuk rambut, bentuk hidung. Nah, kalau yang fenotip ini dari sifat yang nyata tadi dikodekan dengan sebuah huruf. Hurufnya bisa A, A besar, A besar, A besar, A kecil. Nah, dari fenotip ini ada pembagiannya lagi. Ada yang disebut dengan homozigot dan ada yang disebut heterozigot. Karena si gen ini tuh selalu berpasangan, nggak bisa sendiri-sendiri. Misalnya A besar sendiri atau A kecil sendiri. Si fenotip ini selalu berpasangan. Gen aja berpasangan, masa kalian enggak? Jadi maksud homozigot itu yang sama kayak gini. A besar dengan A besar, A kecil dengan A kecil. Nah, kalau yang heterozigot itu misalnya A besar dengan A kecil atau yang lainnya. Nah, si fenotip ini juga dibagi lagi berdasarkan sifatnya, itu ada yang namanya dominan dan ada yang namanya resesif. Kalau dominan itu dia akan selalu muncul. Artinya ketika ibu kita menikah disilakan dengan ayah dan ibu, itu keturunannya kan ada yang beda-beda nih. Yang sering muncul misalnya rambut hitam semua, berarti yang dominan adalah rambut hitam. Nah, kalau yang resesif ini yang tertutupi oleh dominan yang jarang muncul. Misalnya kalau ibu dan ayahnya kan hitam, tapi anaknya ada yang putih satu, tapi kakak-kakaknya tetap hitam. Nah, yang putih itu resesif. Lanjut. Coba perhatikan ya. Apa yang kalian lihat nih? Yang satu putih sendiri ya. Yang di dalam apa ya? Ada yang tahu? Kelainan. Ada yang bilang kelainan, ada yang bilang bukan ini masih anaknya loh. Kenapa kok bisa ini? Karena ada persilangan monohibrid dan hibrid yang menghasilkan keturunan usia. Gimana kok bisa ada? Nah, untuk itu kita harus mencari tahu dengan lembar kerja metodologi. Sudah duduk secara berkelompok. Silakan dikerjakan AKBP-nya ya. Ayo. Nah, untuk aktivitas yang melahirkan yang ketiga ada menggunakan koin ya. Kalian sudah bawa koinnya belum? Belum. Dikasih koinnya dan sudah ditandai. Ada ayah, ada ibu. Tadi sama ini yang tidak jadi ada ininya katanya bukannya apa kalau gambarnya secara aktif ya. Oke, dengan jumlah 1. Oke, sekarang proses kelompoknya masuk ke depan. Dari kelompok mawar dari aktivitas 1 membuat skema persilangan. Kalian gimana? Sudah lihat sekali. Karenanya kan bunga mawar merah besar sama bunga mawar putih kecil. Hasilnya keturunannya Disilakan jadi SP pada tahun keduanya hasilnya merah muda. Terus disilakan lagi F2 nya jadi yang merah besar itu ada 1, merah muda itu ada 2 dan putih ada 1. Yang lain bersatu betul. Oke, lanjut.
Apa saja keturunan hasil persilangan bunga mawar merah dan dengan sesamanya? Bunga mawar merah dengan sesamanya tadi. Berarti merah, merah muda, putih satu dan itu beda. Ya, benar semua ya. Manakah yang termasuk gen dominan dan gen resesif? Gen dominannya itu yang bunga mawar merah, yang resesifnya mawar putih. Bagus sekali. Aktivitas 3 yang tabelnya dapat apa aja, Mbak? Genotipnya? Genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar, D besar, D besar, E kecil, E kecil, E kecil. Genotipnya juga dari Genotipnya bentuk wajahnya bulat, bentuk rambutnya ikal, bentuk telinganya lebar, bentuk hidungnya pesek, bibirnya tipis, bentuk matanya rambut. Oke, sekarang gambarnya silakan dibuka semua tiga-tiganya. Mau lihat ini? Satu, dua, tiga. Oke, wah, sering dibuka semua. Kelompok terakhir, kelompok apa namanya? Kelompok cikur. Ah, iya cikur. Coba silahkan dibaca dapat apa? Silangannya dapet langsung ini ya Bu. Kamu pilih apa? Wajah bulat sama rambut ikal. Wajah bulat rambut ikal. Iya. Dapat. Dapat keturunannya bulat ikal 9, bulat lurus 3, oval ikal 3, oval lurus 1. Pintar semua ya, terima kasih. Nah, dari LKPD yang kalian buat, itu kalian sudah membuat namanya skema persilangan monohibrid dan hibrid. Adapun persilangan hibrid dan monohibrid ini ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1856 sampai 1866. Nah, menurut penelitiannya si Gregor Mendel ini, persilangan dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dan hibrid. Monohibrid adalah persilangan yang terjadi ketika hanya satu sifat saja. Tapi kalau yang dihibrid karena ada D-nya, D itu dua, maka dia menggunakan dua sifat. Nah, si monohibrid ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada persilangan monohibrid dominan. Ketika keturunannya itu ada gen yang lebih dominan muncul sehingga menutupi gen resesif. Nah, dari hasil persilangannya itu keturunannya di perbandingannya ada 3:1, yaitu 3 dominan dan 1 resesif. Nah, kalau yang kedua itu persilangan monohibrid intermediate. Ini seperti yang kalian kerjakan tadi yang tentang bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Nah, itu keturunannya membentuk individu baru di mana percampuran antara merah dan putih. Nah, perbandingan dari hasil keturunannya itu 1:2:1, di mana satunya itu yang dari parentalnya merah muda dan merah dan putih, dan yang kedua adalah gabungan dari merah dan putih, yaitu merah muda. Sedangkan kalau persilangan hibrid ini, persilangan antara dua sifat menghasilkan keturunan di mana perbandingannya ada 9, 3, dan 1. Nah, untuk kalian sudah bisa yang ini ya, bisa sekali tadi tabelnya sudah bisa gimana ya, silakan ini ya dulu ya. Jadi bisa tetap besar, bisa tetap kecil, lebih kecil tetap besar, dan lebih kecil tetap kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ada ya. Kita lanjut. Saatnya misinya adalah menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Nah, ada aturan untuk menjawabnya. Yang pertama, saat Ibu menunjukkan pertanyaan harus
putih, besar. Terus yang resepnya mawar putih. Kalau di dada contohnya rambut keriting lebih dominan dari rambut putih. Nah, terima kasih. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ya, Mbak Erina maksudnya apa, Mbak? Aku bisa, aku tahu. Oke. Apa perbedaan heterozigot dan homozigot? Berikan contohnya. Kalau yang homozigot itu yang sama kayak A besar gitu ya. Kalau yang heterozigot itu yang tidak sama A besar kecil. Pintar. Dua, tiga. Oke, Mbak Dina, apa maksudnya? Aku bisa. Aku tahu dulu pasti. Sebelum dijelaskan macam-macam persilangan. Persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Kalau monohibrid itu satu sifat. Kalau hibrid itu sifat. Terima kasih. Monggo Mbak Dina. Lanjut, kasih dua pertanyaan. 1, 2, 3. Gak ada yakin nih. Udah 1, 2, 3. Berarti belum tahu ya ini. Persilangan ini dominan itu kalau yang dihasilkan keturunannya itu hanya perbedaannya 3 banding 1. Kalau yang lebih demikian itu 1/2/1, di mana dia menghasilkan individu baru yang merupakan campuran dari parentalnya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Ida, maksudnya apa? Oh, aku bisa, aku tahu Bu. Ayo, bagaimana membedakan keturunan antara hibrid dan hibrid? Kalau monohibrid itu 1, 3, 9. Kalau yang Yuk, saya coba ya. Yuk, saya coba. kalau yang monohibrid itu hibrid itu 3, 9, 3, 1. Oke, hampir benar ya. Kalau yang monohibrid itu ada 2, kalau yang benar itu 3/1. Kalau yang intermediate 1/2 dari 1. Tapi tidak apa-apa, karena sudah bisa menjawab di dari awal hingga akhir. Dari pembelajaran kita kali ini kita sudah mengaplikasikan topik belajar 12 slide. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Lalu ada berpikir kritis dengan bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang sudah ibu ajukan. Kemudian ada juga kreatif dengan menggambar tadi ya, juga mandiri, dimana kalian belum